Hari ini Jumat malam Sabtu 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian dengan tema mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita akan mempelajari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tema kita dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu poin yang pertama, kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, buah manis dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dan terakhir, tanda tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita membahas poin yang pertama, kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, maka wajib atau disebut dengan wujub itu pengertiannya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu tarikuhu amdan mutlaqa, yang artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah pengertian wajib, atau yang biasa kita kenal ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, sesuatu yang diberikan pahala siapa yang mengerjakannya dan diberikan siksa siapa yang meninggalkannya. Maka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada setiap makhluk, siapapun dia, apapun dia, hukumnya adalah wajib. Dan wajib gampangannya adalah jika ditinggalkan maka diancam siksa. Wajib mudahnya untuk dipahami adalah jika ditinggalkan maka tercela, atau wajib gampangannya adalah jika ditinggalkan maka berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ketika kita klaim bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib lebih daripada seluruh makhluk, maka kita harus mendatangkan dalil. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yadi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده
hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasakan akhlak yang mulia tersebut. Makanya setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku. Lihat ya perkataannya, sungguh engkau orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanggapi, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Maka setelah mendengar tanggapan Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, faqala lahu Umar radhiyallahu anhu berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapi lagi, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis yang berbunyi tadi, tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Kata Imam Al-Aini rahimahullah, maksudnya adalah la yakmul imanuka, tidak sempurna imanmu. Tidak sempurna iman. Kemudian Imam Al-Aini rahimahullah juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW berkata, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kan di dalam hadis tadi ada disebutkan seperti itu, sekarang wahai Umar, yakni kamula imanuk, sekarang wahai Umar, maksudnya adalah sekarang wahai Umar sempurna imanmu. Sekarang wahai Umar sempurna imanmu. Kemudian yang patut diperhatikan pada hadis yang kita baca tadi, Nabi Muhammad SAW tadi bersumpah, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sumpahnya ini, beliau jujur atas apa yang beliau ucapkan. Ya, kalau seandainya beliau tidak bersumpah saja, maka itu sesuatu yang berat. Misalkan nih, kalau seandainya beliau tidak bersumpah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku. Kata Rasulullah SAW, tidak, tanpa sumpah, tidak, sampai aku ia lebih cintai dibandingkan, sampai aku engkau lebih cintai dibandingkan dirimu sendiri. Itu saja berat, apalagi ditambah dengan sumpah. Apalagi ditambah dengan sumpah. Kata Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala, annahu sallallahu alaihi wasallam aqsam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wa huwa sadiqun fi kulli ma yaquluhu hatta walau lam yuqsam, hatta walau lam yuqsim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur di dalam setiap apa yang beliau ucapkan, sampai beliau tidak bersumpah. Fama baluhu sallallahu alaihi wasallam idza halaf, maka bagaimana lagi kalau seandainya beliau sampai bersumpah. Wal halifu yufidu ta'kidal kalam, dan sumpah memberikan faidah penekanan apa yang sedang dibicarakan. Sumpah memberikan faedah penekanan apa yang sedang dibicarakan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala.
Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi dalil yang pertama tadi kita ambil sebuah intisari. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada diri sendiri. Sebenarnya satu dalil ini sudah cukup, tetapi kita ingin memupuk lagi keimanan kita, terutama saat Nabi Muhammad SAW diolok-olok seperti ini. Maka dalil yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka demi jiwaku yang berada di tangannya." Ini juga sumpah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Aini tadi, "Wal halifu yufidu ta'kidal kalam." Sumpah memberikan faedah penekanan terhadap pembicaraan yang dibicarakan. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya dan anaknya. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, perhatikan baik-baik. Di sini terdapat penjelasan dan juga keterangan. Apakah ibu tidak masuk di dalam lafaz orang tua? Karena lafadznya begini, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan walid. Walid itu bapak, dibandingkan bapaknya dan anaknya. Timbul pertanyaan, apakah ibu tidak masuk di dalam perkara ini? Maka dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari, kitab yang luar biasa tersebut. Beliau mengatakan, in urida bihil walidu min man lahul waladu faya'um au yuqalu iktafa bi dzikri ahadihima kama yuktafa an ahadid diddaini bil akhar wa yakunu ma dzukira ala sabili tamthil wal muradi al a'izzah ka'annahu qala ahabbu ilaihi min a'izzatihi. Artinya, yang dimaksud dengan al-walid kalau kita terjemahkan secara Indonesia adalah ayah, tetapi mungkin yang dimaksud kata beliau adalah siapa saja yang mempunyai anak, maka itu berarti termasuk di dalamnya ibu dan bapak, termasuk di dalamnya ibu dan bapak. Atau bisa juga dikatakan dicukupkan penyebutan ayah sebagai bentuk wakil dari ibu dan bapak, sebagai bentuk wakil dari ibu dan bapak. Intinya dalil ini menunjukkan bahwa wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicela siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diancam siksa, berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan orang tua dan anak. Saya jadi ingat dulu duduk di majlis Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau, kenapa disebutkan di situ orang tua dan anak? Karena manusia siapapun dia, tidak ada yang lebih berharga dan paling dicintai oleh dia dibandingkan anak dan orang tuanya. Maka ketika ada perbandingan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kepada orang yang paling dia cintai, harus tetap dia kalahkan. Ini menunjukkan kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan dirinya, orang tuanya dan anaknya, dua orang yang paling dicintainya di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak cinta kepada anak, tidak ada manusia yang tidak cinta kepada orang tua. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaih
min ahlih wa malih wan nasi ajma'in. Artinya tidak beriman seorang hamba siapapun dia sampai aku lebih ia cintai dibandingkan keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Lihat pendalilannya dari mulai diri sendiri, anak dan orang tua, kemudian harta dan seluruh manusia. Harus kalah kecintaan seorang manusia kepada semuanya itu, harus kalah dibandingkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahibati hafizakumullahu taala, perlu diperhatikan di sini. Dari 3 dalil yang saya sebutkan, diawali seluruhnya dengan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Garis bawahi baik-baik. Yang dimaksud dengan kata tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib, yang apabila tidak memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib tersebut, maka pasti neraka. Pasti neraka siksanya. Saya ulangi, kata tidak beriman maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan kesempurnaan yang wajib, yang apabila seseorang tidak memiliki keimanan sempurna yang wajib tersebut, maka pasti neraka siksanya di akhirat. Ini penambahan dalil untuk kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keempat, Allah tabaraka wa taala mengancam dengan siksa, mengancam dengan hukuman barang siapa yang orang tuanya, anaknya, saudaranya, istrinya, kerabatnya, atau hartanya, atau kerabatnya, atau hartanya, atau perdagangannya, atau tempat tinggalnya, 5 manusia, 3 harta benda, lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Saya ulangi, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras siapa yang orang tuanya, anaknya, saudaranya, istrinya, kerabatnya, 5 jenis manusia yang paling terdekat dengan manusia: orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, dan 3 harta benda yang sangat dicintai oleh manusia. Harta yang dia kumpulkan selama ini, perdagangan yang dia usahakan, dan tempat tinggal yang dia ridhai. Kalau 8 perkara ini lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka Allah mengancam untuk orang tersebut dengan ancaman yang sangat keras. Apa dalilnya? Yaitu surah At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarallawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Muhammad, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatirkan akan hancur, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih engkau cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan berjihad di jalannya, maka tunggulah. Lihat di situ kata tunggulah. Allah tidak menyebutkan apa yang harus ditunggu. Allah tidak menyebutkan jenis siksa apa yang menunggu sampai datang perkara Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengomentari ayat ini di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim. Beliau berkata, "Ai in kanat hadhil asya fantadhiru madza yahulla bikum min iqabihi wa nakalihi bikum." Kalau seandainya 8 perkara ini lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari hukumannya, dari siksanya kepada kalian. Imam Mujahid ibn Jabr, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, seorang ahli tafsir dan ulama besar di generasi tabi'i, ketika
menyebutkan ayat ini beliau mengatakan yang dimaksud dengan hatta ya'ti Allah bi amri, tunggulah sampai datang Allah dengan perkaranya, bi'uqubatin ajilah au ajilah. Lihat bahayanya. Allah akan memberikan hukuman yang langsung di dunia ataupun di akhirat. Karena tidak disebutkan oleh Allah. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Apakah di akhirat saja ataukah di dunia? Allah mengatakan fantadhiru fatarabbasu, tunggulah. Makanya para ulama tafsir mengatakan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ketika menafsiri ayat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf. Kalau tadi perkataan Imam Mujahid rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsirul Kasyaf. Beliau mengatakan, wa hadhihi, lihat nih, perhatikan, ayatun syadidatun la tura asyadda minha. Ayat ini ayat yang sangat kejam, ayat yang sangat berat, ya, tidak pernah engkau lihat ayat yang paling berat ancamannya dibandingkan ayat ini. Karena Allah tidak menyebutkan ancaman apa yang akan menimpa orang tersebut jika dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada yang 8 tadi dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan wa fi al-ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la khilafa fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbub. Di dalam ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 24, terdapat dalil atas wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perbedaan di dalam hal itu. Dan itu semua didahulukan atas setiap apa saja yang dicintai. Cukup kiranya 4 dalil wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW, dan apabila tidak mencintai Nabi Muhammad SAW diancam siksa, berhak mendapatkan murka, tercela di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian sekarang poin yang kedua, buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah manisnya adalah yang pertama, yaitu seseorang ketika mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dibandingkan apa saja yang dicintai, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manis iman itu maksudnya lapang dada di dalam hatinya, nyaman, tidak bisa dibayar dengan berapapun uang, ya, tidak bisa dibayar. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa saja yang di dalamnya terdapat 3 perkara, pasti mendapatkan manisnya iman. 1, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan membenci seseorang masuk ke dalam kekufuran sebagaimana ia membenci diceburkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian para ikhwah, disebutkan oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian juga dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Makna halawatil iman, makna dari manisnya iman, kama dzakaral ulama'u rahimahumullahu taala, istilzadzut ta'at. Lihat, ini dia, ini indah sekali. Ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan
apapun dan siapapun, dia akan mendapatkan manisnya iman. Makna manisnya iman adalah dia akan merasa lezat dengan ketaatan. Sholat tidak terpaksa, puasa Ramadan tidak terpaksa, sholat wajib, sholat sunnah tidak terpaksa, tahajud sekalipun tidak terpaksa. Ya, bukan hanya sekedar berdiri, ruku, nungging, sujud, tidak, tetapi penuh dengan kelezatan iman. Dia mengerjakan hal tersebut dengan kelezatan iman. Itu yang didapat oleh orang yang lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan apapun dan siapapun. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Wa tahammulul masyaq fid din. Kemudian yang dimaksud dengan manisnya iman, dia sanggup berkorban, merasakan kesulitan demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup berkorban, merasakan kesulitan demi mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian itharu dzalika ala aradid dunya, dan dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dibandingkan dia berpaling kepada dunia yang sangat tercela ini. Itulah manisnya iman yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buah manis dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai beliau lebih dibandingkan siapapun dan apapun akan bersama beliau di akhirat. Ya, akan bersama beliau di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan akan hal itu. Dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah seseorang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Ini pelajaran bagi kita, terutama pelajaran bagi para pendakwah, jangan suka meramal tentang hari kiamat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah meramal tentang kapan tepatnya hari kiamat. Setiap kali beliau ditanya, beliau tidak pernah mencocok-cocokkan apa yang sudah terjadi dengan hadis-hadis yang beliau dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita cuma menyampaikan hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Jangan dicocok-cocokkan. Karena nanti kita akan meramal. Teman saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau pernah berkomentar kepada saya pribadi, itu orang-orang yang terlalu berani, tukang ramal saja tidak pernah, dukun aja nggak pernah meramal seperti mereka. Subhanallah, dukun saja tidak pernah meramal seperti mereka tentang mencocok-cocokkan tanda-tanda kiamat dengan kejadian sekarang. Apalagi dengan dulu di awal-awal pandemi COVID-19, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup, tidak ada yang umrah, tidak ada yang tawaf, kemudian spekulasi muncul macam-macam, sebentar lagi kiamat, sebentar, ternyata nggak terbukti. Sekarang sudah dibuka lagi, sekarang sudah sholat lagi. Ini pelajaran, semestinya orang-orang tersebut jangan meramal. Ya, dukun saja tidak berani meramal seperti ramalan ente. Subhanallah. Ini para ikhwah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mata sa'ah, pertanyaan seperti matahari di siang bolong, kapan hari kiamat? Beliau cuma menjawab, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Karena itu yang lebih penting. Kullu ma huwa atin at, setiap yang datang pasti akan datang. Kiamat pasti datang. Tanpa ente tahu, tanpa ente cocok-cocokkan, pasti datang. Yang paling utama adalah persiapan untuk menghadapi kiamat. Itu yang paling utama. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian orang tersebut menjawab, hubullahi wa rasulih. Aku mempersiapkan untuk hari kiamat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabt. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Yang menarik adalah komentar Anas bin Malik radhiyallahu anhu
yang mendengar jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta." Maka kami tidak pernah bergembira dengan sesuatu apapun kegembiraan setelah kami masuk Islam dibandingkan gembira dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fa ana uhibbullah," maka aku mencintai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan Umar radhiyallahu anhuma, fa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku bisa bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Ini adalah buah manis mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dibandingkan siapapun dan apapun. Lihat lagi dalil yang lain. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Apa menurut engkau tentang seseorang yang mencintai suatu kaum padahal dia belum bertemu dengan kaum tersebut? Seseorang mencintai suatu kaum padahal dia belum bertemu dengan kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang bersama yang ia cintai. Kata Al-Aini, Imam Al-Aini rahimahullah dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, makna dari seseorang bersama dengan orang yang ia cintai, ai fil jannah, maksudnya adalah di dalam surga. Ini dalil-dalil dan juga buah manis yang didatangkan apabila mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan siapapun dan apapun. Poin yang ketiga sekarang. Tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tandanya, apa sih tanda kita ingin atau mencintai Nabi Muhammad SAW? Saya sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Aini dalam kitab beliau Umdatul Qari. Beliau mengatakan, "Wa'lam anna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam iradatu ta'atih wa tarku mukhalafatih wa hiya min wajibatil Islam." Ketahuilah, mencintai Rasul tandanya yaitu ingin mentaatinya. Dua, meninggalkan menyelisihinya, dan itu kewajiban Islam. Ingin suka mentaati Rasulullah SAW itu tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan menyelisihi Rasulullah SAW, tidak menyelisihi Rasulullah SAW, itu termasuk daripada tanda paling utama dan kewajiban Islam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullah taala. Beda lagi dengan perkataan siapa? Perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari. Ini ulama Islam abad ke-9 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, dan kitab beliau Fathul Bari ini adalah sumber ataupun sandaran pokok saat mensyarah kitab Sahih Bukhari oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, sebagai sandaran kitab ini. Lihat, perhatikan, beliau mengatakan, "Min alamatil hubbil madhkur an yu'rada 'ala al-mar'i la an law khuyyira baina faqdi gharadin min aghradihi aw faqdi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an law kanat mumkinatan fa in kana faqduha an law kanat mumkinatan ashadda alaihi min faqdi syai'in min aghradihi faqad ittasafa bil ahabbiyatil madhkurah wa man la fala." Perhatikan baik-baik. Tanda kecintaan yang disebutkan di dalam hadis adalah apabila seseorang hamba dipilihkan antara satu,
kehilangan dari perkara-perkara dunia, harta dunia. 2, kehilangan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya melihat itu mungkin, ya, kalau dia dipilihkan dari 2 perkara ini, maka dia lebih suka kehilangan dari benda-benda dunia dibandingkan kehilangan melihat Nabi Muhammad SAW, kalau melihatnya itu mungkin. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang, apa sih tanda-tandanya? Itu tadi perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Tanda-tandanya ada 4 tanda minimal. 1, sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dipilihkan bertemu dengan Nabi tapi kehilangan dunia dan seisinya, dia akan memilih bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya sebutkan dalil-dalil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menangis karena gembira ketika diizinkan berhijrah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih dibandingkan kepada Rasulullah SAW, lebih dibandingkan kepada hartanya, anaknya, dan bahkan dirinya, karena sudah berani menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah. Yang waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah disayembarakan untuk dibunuh. Siapa yang berhasil membunuhnya, maka atau membawanya hidup mati, maka dapat hadiah. Berarti saat menemani Rasulullah SAW itu berbahaya. Dan Abu Bakar As-Siddiq malah senang menemani Rasulullah SAW, sampai menangis kegirangan menemani Rasulullah SAW berhijrah. Ini menunjukkan tanda cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Dan perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Yang mengaku-ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah Anda bisa mendahului kecintaan Anda kepada Rasul SAW dibandingkan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu dengan dalil nas dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang melakukan amalan mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat Abu Bakar mengerjakannya enggak? Karena sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala, tidak pernah ada manusia yang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Dalil akan hal ini hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, qalat: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا. Dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bercerita, ketika kami duduk-duduk di rumah pada suatu hari, di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di waktu siang, maka ada utusan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, ini adalah Rasulullah datang dalam keadaan menutup wajahnya. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau datang dalam waktu yang tidak biasanya beliau datang. Faqala Abu Bakar, fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sah illa amr. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, demi Allah tidaklah beliau datang pada waktu ini kecuali karena ada perkara penting. Maka Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzan, lalu beliau minta izin untuk masuk, fa'adzinalah, lalu diizinkan, fadakhal, lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ukhruj min indik, wahai Abu Bakar,
keluar dari rumahmu. Faqala Abu Bakar, innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di rumahmu ini adalah keluargamu. Ini Aisyah istrimu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, fa inni qad udhina li fil khuruj. Wahai Abu Bakar radhiyallahu an, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, as-suhbah bi abi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, biarkan aku menjadi temanmu berhijrah. Bapakku sebagai jaminan untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti bapakku sebagai jaminan itu artinya penekanan. Ya, walaupun aku mengorbankan bapakku wahai Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, disebutkan oleh dalam kitab Fathul Bari, Zada Ibnu Ishaq fi riwayatih. Ibnu Ishaq rahimahullah menambahkan riwayat ini, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faraitu Abu Bakrin yabki wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki minal farah. Maka aku melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Aku tidak pernah melihat, tidak pernah mengira ada orang yang menangis karena saking gembiranya. Kecuali setelah melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukti cinta. Ingin bertemu selalu bersama Rasul, bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta yang paling utama. Lihat lagi kisah kaum Ansar. Kisah kaum Ansar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana kaum Ansar sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berhijrah nih dari kota Mekah ke kota Madinah. Lihat kaum Ansar bagaimana mereka menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayatnya, sami'al muslimuna bil Madinah makhraja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Jadi para ikhwah, ini agama tidak sembarangan. Ada 6 orang, ini saya sampai merinding subhanallah. Ada 6 orang datang ke kota Mekah. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, terjadilah bai'atul Aqabah yang pertama. Akhirnya 6 orang dari kota Madinah ke kota Makkah ini masuk dalam agama Islam. Setelah mereka masuk dalam agama Islam, haji selesai, mereka pulang ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka berdakwah. Sampai akhirnya banyak orang yang masuk dalam agama Islam. Datang lagi mereka ke kota Mekah. Terjadilah bai'at Aqabah yang kedua. Lebih banyak orangnya, puluhan orang. Kemudian setelah mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, pulanglah mereka lagi kembali ke kota Madinah. Mereka sebarkan lagi Islam. Akhirnya sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang di kota Madinah sudah banyak masuk dalam agama Islam. Jangan heran kalau seandainya Rasulnya belum datang, tapi yang masuk Islamnya sudah banyak. Jangan heran, ya, jangan heran itu. Sebagaimana negeri kita ini, tidak ada kita orang Arab, tetapi kita banyak yang masuk dalam agama Islam. Maksud saya, tidak ada nabi, para sahabat yang sampai ke sini. Ya, tetapi ajaran Nabi Muhammad SAW diterima di negeri ini. Itu sudah sejarah dari mulai semenjak dahulu. Maka ketika orang-orang Muslim di kota Madinah mendengar Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari kota Mekah menuju Madinah, fakanu yaghdun kulla ghadatin ilal harrah. Setiap pagi mereka nunggu di lapangan, fayantadhiruna hatta yaruddahum harra dhahirah. Mereka tunggu sampai kalau sudah panas, terik panas matahari, baru mereka pulang. Fanqalabu yauman ba'dama atalu intidharahum. Maka suatu hari
mereka pun pulang setelah mereka menunggu lama. Falamma awau ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utum min atamihim li amrin yanzuru ilaihi. Ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah mereka, maka aufa, seorang Yahudi, lihat subhanallah ya, Nabi kita Muhammad SAW, saya merinding ini subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW, jangankan Muslim, Yahudi menunggunya. Seorang Yahudi kemudian dia naik ke atas rumahnya. Dia melihat ada semacam sosok bayangan di sana. Fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabat yang mengikuti beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mubayyidhin yazulu bihimus sarab. Mubayyidhin artinya adalah memakai pakaian yang putih. Yazulu bihimus sarab, yang mana mereka ada fata morgana di hadapan mereka. Falam yamlikil yahudi an qala bi'ala sautih ya ma'syaral arab ya ma'asyiral arab hadza jaddukumul ladzi tantadhiruna. Maka orang Yahudi ini saking, lihat ya subhanallah pemandangan yang saya tadi sedikit menyimpang. Di media sosial saya tadi terlihat film Sunan. Saya lihat apa sih isinya gitu ya. Kemudian isinya benar-benar menyimpang dari syariat Islam. Nanti saya akan ceritakan pada tempatnya insyaallah taala. Maka dari situ saya akhirnya ingin menulis, jangan mengambil ilmu agama dari film. Tetapi ambillah ilmu agama, belajarlah ilmu agama dari majelis-majelis ilmu. Jangan mengambil ilmu agama dari film. Tetapi belajarlah ilmu agama di majelis-majelis ilmu. Sekarang kan ramai itu. Baik yang pro liberal buat film, pro yang pergerakan Islam buat film. Ya, tujuannya masing-masing, sesuai dengan sutradara masing-masing. Jangan ambil ilmu agama dari film, tetapi ambillah ilmu agama dari majelis-majelis ilmu. Walaupun seperti ini, jarak jauh seperti ini. Karena itulah tempat-tempat menuntut ilmu agama. Kalau tidak, kalau seandainya diambil dari film, maka akan kacau balau. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwah, orang Yahudi ini kita gambarkan ya, setiap hari kaum muslimin nunggu di lapangan. Kemudian setelah itu sudah panas, pulang lagi. Setiap hari nunggu di lapangan, pulang, sudah panas, pulang lagi, terus seperti itu. Seakan-akan mereka ada sesuatu yang belum tercapai di tengah kaum muslimin di kota Madinah. Sampai-sampai orang Yahudi merasakan kerinduan itu. Makanya disebutkan dalam hadis, akhirnya Yahudi ini tidak sanggup, kecuali dia harus berteriak dengan suaranya yang lantang, wahai orang-orang Arab, itu orang mulia yang kalian tunggu. Itu orang yang mulia yang kalian tunggu. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fathara al-muslimuna ila silah. Fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala fihim fi bani Amr bin Auf. Maka kaum muslimin yang ada di kota Madinah pada saat itu langsung mengambil senjata, ingin jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka temui Rasul sallallahu alaihi wasallam di ujung kampung kota Madinah. Mereka jaga kanan kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka giring Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai datang di perkampungan Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam beberapa riwayat para ikhwah, di antaranya riwayat Ibnu Sa'd dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Fa idza ahraqat humus syamsu raja'u ila manazilihim
kaum muslimin di kota Madinah ketika mereka nunggu Rasulullah SAW, kalau sudah panas dibakar matahari baru mereka pulang. Di dalam riwayat Imam Hakim disebutkan fayantazirunahu hatta yu'dhihi maharra dhahira. Maka kaum muslimin di kota Madinah semenjak mendengar Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Mekah, mereka tunggu Rasulullah SAW. Mereka ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Lihat ya, orang-orang ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang-orang ini belum pernah bertemu dengan Rasul. Karena Baiat Aqabah yang pertama, Baiat Aqabah yang kedua, tidak semuanya datang dan menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Ya, tidak semuanya. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka mendapatkan dakwah dari orang-orang yang berbaiat Aqabah 1 dan 2. Itu saja. Mereka belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka mereka ingin ketemu. Sampai panasnya siang menyakiti mereka, baru mereka pulang. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menceritakan bagaimana penduduk kota Madinah, kaum muslimin menyambut Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janibal harrah, thumma ba'atha ila al-ansar, faja'u ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar fasallamu alaihima wa qalu irkaba aminaini muta'aini." Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah perkampungan. Kemudian kaum Ansar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, kata mereka, "Wahai kalian berdua, selamat datang. Kalian berdua pasti aman di sini." Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah singgah sebentar di perkampungan Amr bin Auf, kemudian Nabi Muhammad SAW naik onta lagi. Kemudian mereka di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Mereka giring Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah karena perkampungan Amr bin Auf itu ada di sebuah daerah sebelum kota Madinah. Di sebuah daerah sebelum kota Madinah. Ketika mereka giring Rasulullah SAW, mereka mengucapkan, "Ja'a Nabiyullah, Ja'a Nabiyullah." Telah datang Nabi Allah. Telah datang Nabi Allah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW singgah di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna adada man istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kanu zuha'a 500 min al-ansar hatta intahu ilaihima. Jumlah orang yang menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlah orang yang menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah sampai ke kota Madinah 500 orang. Kaum Ansar sampai mengatakan, "Intaliqa aminaini mutawa'ain." Wahai Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, silahkan jalan. Kalian berdua aman di sini. Setelah di Mekah disiksa, dihina, diintimidasi, hendak dibunuh, datang ke kota Madinah dijaga, dikatakan aman, tidak ada yang ganggu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan langsung dari mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Di dalam riwayat Imam Ahmad, wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu hatta qadimna al-Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan aku bersama beliau sampai kita sampai di kota Madinah. Fatalaqahu an-nas fakharaju fit tariq wa 'alal ajazir. Maka kami ditemui oleh orang-orang yang begitu banyak. Mereka keluar di jalan-jalan, wa 'alal ajazir. Ajazir artinya adalah di atas atap-atap rumah. Fastaddal khadamu was-sibyan fit tariq. Semuanya keluar. Anak-anak kecil, para pembantu, budak-budak, semuanya keluar. Yaqulun, Allahu Akbar, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, telah datang Rasulullah, telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menarik adalah watanaza'al qaum ayyuhum yanzilu alaihi. Semua saling berdesak-desakan. Ayo silahkan datang sini wahai Rasulullah. Silahkan singgah. Maka saya ingatkan kepada orang-orang kafir, jangan berurusan dengan Nabi kami. Urusan Nabi kami red line bagi kalian. Hati-hati. Kami akan memperjuangkan nyawa untuk membela Nabi Muhammad SAW. Dan ini warisan 14 abad yang lalu sampai sekarang. Jangan pernah berurusan tentang Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang hari itu. Ini semua cerita menunjukkan bagaimana cinta yang hakiki, ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu yawman qattu anwara wala ahsana min yaumi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar al-Jannah al-Madinah." Aku tidak pernah melihat suatu hari lebih bercahaya, lebih indah dibandingkan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke kota Madinah. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu juga bercerita sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari tentang bagaimana gembiranya penduduk kota Madinah dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara' bin Azib, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah gembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda para ikhwah. Ini tanda yang pertama. Ingin sekali, rindu sekali bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mempunyai tanda ini jika kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Jadi contoh yang pertama cerita Abu Bakar As-Siddiq ketika diizinkan menemani berhijrah. Cerita yang kedua, gembiranya kaum Ansar penduduk kota Madinah ketika baru pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Yang ketiga, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah." Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi dari kota Madinah sampai ke kota Makkah. Ini ceritanya ketika penaklukan kota Makkah tahun ke-7 Hijriah. Faba'atha Zubair. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Zubair ala ihdal mujannatain wa ba'atha Khalidan ala al-mujannah al-ukhra wa abatha Aba Ubaidah radhiyallahu anhu al-Husar fa akhadhu batna al-wadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Zubair, mengutus Khalid, mengutus Abu Ubaidah. Ya, kan kota Mekah itu ada pintu-pintunya, tempat masuknya. Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar Zubair, Khalid dan Abu Ubaidah
Setiap pintu berbeda-beda untuk masuk merangsek ke kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di dalam kota Mekah, fanadhara fara'ani faqala Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, suatu saat waktu itu Rasulullah SAW melihatku. Kemudian beliau memanggilku, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung berkata, labbaika ya Rasulullah. Afwan, ini tahun ke-8 Hijriah ya, penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Iya wahai Rasulullah, saya datang. Kata Rasulullah SAW, la ya'tini illa ansari. Wahai Abu Hurairah, jangan sampai ada yang mendatangiku kecuali kaum Ansar. Jangan sampai ada yang mendatangiku sampai kecuali kaum Ansar. Hatta tuafuni bis Safa. Sampai kita bertemu seluruhnya di Safa, di bukit Safa. Fantalaqna fama syaa ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatalah. Maka kita pun pergi menaklukkan kota Mekah. Maka siapapun di antara kita yang ingin membunuh seseorang, maka kecuali dia akan membunuhnya. Artinya berperang menaklukkan kota Mekah. Ingin sekali untuk menaklukkan kota Mekah. Wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menghadapi kita. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, tidak ada yang berani menghadapi kita. Mohon maaf. Faja'a Abu Sufyan. Lalu datanglah Abu Sufyan. Faqala ya Rasulullah, ubihat khadra Quraisy, la Quraisy ba'da al-yawm. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, waktu itu masih sudah masuk Islam beliau, tetapi orang-orang pada belum tahu. Wahai Rasulullah, kalau seandainya seperti ini, orang-orang Quraisy akan hancur. Tidak ada Quraisy setelah ini. Dan Quraisy termasuk kabilah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkata, man dakhala dara Quraisy fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy, maka dia aman. Ini jaminan Rasulullah SAW untuk orang-orang Quraisy agar terjaga, agar tidak dibunuh. Maka mendengar itu kaum Ansar berkata, amma rajul fa adrakathu raghbah fi qaryatihi wa ra'fatun bi 'ashiratihi. Oh, ternyata dia ingin kembali. Kata kaum Ansar nih, bahasa kita nih. Oh, ternyata beliau ingin kembali ke kampungnya, bertemu dengan keluarganya. Ya, setelah menaklukkan kota Mekah, ternyata ingin kembali. Karena kenapa? Karena kaum Ansar mengira ketika Rasulullah SAW berkata tadi, man dakhala dara Quraisy fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah Quraisy maka dia aman. Kaum Ansar mengira perkataan Rasulullah SAW tersebut adalah ingin membela orang-orang kafir Quraisy. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah, ja'al wahyi. Waktu itu datang wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu atau tidak. Kemudian setelah selesai wahyunya datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar, sini kalian." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh kaum Ansar, "Labbaika ya Rasulullah." Iya, kami datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultum amma ar-rajul fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi." Apakah kalian tadi mengatakan saya ingin kembali ke kampung saya? Apakah benar kalian mengatakan seperti itu? Kata Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Kaum Ansar menjawabnya bagaimana? Qad kana dzalik. Oh, mungkin itu ya, mungkin engkau menginginkan seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalla inni abdullahi wa rasuluh. Tidak, sama sekali wahai kaum Ansar. Aku ini hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Hajartu ilallahi wa ilaikum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian di kota Madinah. Maka semenjak itu hidupku bersama kalian, matiku pun bersama kalian.
Apa yang terjadi kepada kaum Ansar setelah jawaban Rasulullah SAW seperti itu? Jadi intinya kaum Ansar waktu itu cemburu. Jangan-jangan Rasulullah SAW ingin tinggal kembali di kota Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah. Fa'aqbalu ilaihi yabkun, maka bersimpuhlah kaum Ansar di hadapan Rasulullah SAW sambil menangis. Wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhin billahi wa birasulih. Demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah apa yang kami ucapkan kecuali karena ingin selalu bersama dengan Allah dan Rasulnya. Lihat, ini bukti cinta. Ingin selalu melihat Rasulullah SAW, ingin selalu berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanggapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan kaum Ansar? Innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dziranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya membenarkan ucapan kalian, dan keduanya memaafkan kalian atas apa yang telah kalian ucapkan tadi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan cerita ini. Beliau mengatakan, innahum ra'au ra'fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Makkah wa kaffal qatl anhum fadhannu annahu yarji'u ila sukna Makkah wal maqamu fiha daiman wa yarhala anhum wa yahjur al Madinah fashaqqa dhalika alaihim فأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه وسلم فعلمهم بذلك وقال لهم ما معناه إني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستطانتها فلا أتركها ولا أرجو عن هجرتي الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم معكم. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang penduduk kota Madinah ketika melihat Nabi Muhammad SAW lemah lembut dengan penduduk kota Mekah, menghentikan peperangan, mereka mengira bahwasanya Rasulullah SAW ingin tinggal di kota Madinah, di kota Mekah lagi, dan terus tinggal di kota Mekah. Akhirnya mereka berpisah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau meninggalkan kota Madinah. Maka berat bagi kaum Ansor akan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan kepada kaum Ansar, sesungguhnya aku berhijrah kepada Allah dan kepada tempat tinggal kalian untuk tinggal bersama kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku tidak akan kembali dari hijrah yang aku kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku akan selalu bersama kalian. Hidupku bersama kalian, matiku bersama kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu mereka pun menangis. Ini bukti, ya, bukti bagaimana Rasulullah, para sahabat Nabi sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang lain, yaitu cerita Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqila li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qala huwa dhak fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini Rabi'ah sahabat Nabi yang cerdas, subhanallah, ceritanya menarik. Beliau bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan. Lalu aku siapkan untuk beliau air wudu dan keperluan-keperluan beliau di malam itu. Rasulullah SAW orangnya penuh dengan adab dan akhlak yang mulia. Beliau ingin membalas jasa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rasulullah SAW, wahai Rabi'ah, berdoalah. Maksudnya, engkau kalau berdoa dikabulkan, ayo minta apa saja. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, aku memohon kepada Allah aku memohon kepada engkau agar Allah Subhanahu wa taala saya ulangi, aku memohon kepada engkau agar aku bisa bersamamu nanti di surga.
Maksudnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Apa sih yang tersirat dari ini? Wahai Rasulullah, jadi seakan-akan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, wahai Rasulullah, aku suka melayanimu di dunia, maka aku ingin juga menjadi pelayanmu di surga. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adakah permintaan lain? Kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, tidak, itu saja wahai Rasulullah, itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, tolonglah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan banyak sujud, yaitu banyak mengerjakan sholat. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang, mungkin sebagian yang hadir di sini, ketika mendengar coba kalau seandainya ada Rasulullah SAW di hadapan dia, kemudian dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada dia, coba kamu berdoa, insya Allah doamu dikabulkan. Maka mungkin permintaannya tidak lepas dari dunia, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, dan seterusnya. Nah, tetapi orang yang mencintai Rasulullah SAW tidak seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita sebenarnya ya tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW, tetapi waktunya tidak cukup. Itu baru tanda cinta yang pertama. Ya, belum lagi tanda cinta yang kedua, belum lagi tanda cinta yang ketiga, dan waktunya sudah 1 jam 12 menit kita berbicara. Apakah lanjut ataukah kita cukupkan? Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Naam. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa Ustadz ingin bertanya, ketika kita mendengar seseorang menyebutkan nama Rasulullah, hendaknya kita bersalawat. Lalu apakah ketika kita mengucapkan nama Rasulullah kita juga disunahkan bersalawat? Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, qoret adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bersalawat. Adapun kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga bersalawat. Adapun kalau kita menyebut Rasulullah, maka dianjurkan juga kita bersalawat, karena tidak ada lain Rasulullah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada pertanyaan ini. Saya beberapa kali membaca di teks hadis pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, tapi tidak ada salawatnya. Bagaimana Ustaz? Ini sambungan dari yang tadi. Maka jawabannya tadi, yang paling utama adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, baru bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika memanggil ya Rasulullah, maka dianjurkan saja, tidak ditekankan, dianjurkan saja. Ya Rasulullah, karena itu panggilan ya. Yang kita bersalawat atas Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita mendengar atau mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Muhammad itu kalau terucapkan, maka bersalawatlah atasnya. Adapun Rasulullah, maka tidak terlalu ditekankan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan dan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, terutama bagi yang baru hijrah, karena belum begitu banyak sirah yang dipelajari. Nah, jawabannya ada dalam pertanyaan, membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya, membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti sejarah-sejarah yang tadi kita baca, itu menumbuhkan rasa cinta bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin. Ya, kalau kita membaca tanda yang kedua atau mempelajari tanda yang kedua, yaitu berkorban dengan nyawa dan harta untuk Rasulullah SAW.
maka kita akan dapati cerita yang begitu luar biasa yang menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Cuma waktunya tidak cukup ya. Nah, dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand, maka insyaallah akan kami persilahkan. Adakah para jamaah yang raise hand? Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan buku sirah. Buku sirah apakah yang baik untuk dibaca bagi kami yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sahih? Pelajaran sirah sebagaimana pelajaran-pelajaran lainnya. Kita ketika belajar agama, fikih misalkan, maka kita belajar dari dasar. Hadis misalkan kita belajar dari dasar. Fikih misalkan kita belajar dari dasar dengan membaca atau mempelajari matan. Kita pilih salah satu mazhab yang ada dari mazhab-mazhab fikih yang 4, boleh saja. Kita pilih misalkan karena di Indonesia banyak yang mengaku bermazhab Syafi'i, maka kita pilih mazhab Syafi'i. Dan matan dasarnya dalam masalah fikih adalah matan Abu Syuja' atau matan Ghayah Taqrib. Nanti naik belajar agama seperti itu. Belajar hadis juga misalkan diawali dengan al-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Ya, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Lalu nanti naik ke hadis Umdatul Ahkam. Lalu nanti naik ke hadis Bulughul Maram dan seterusnya. Nailul Autar, kemudian Al-Muharrar fil Hadis dan seterusnya. Belajar sejarah juga begitu, dari bawah. Maka saya memberikan usulan kalau untuk belajar sejarah yang bagi pemula adalah pelajari kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sejarah ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti naik sejarah misalkan seseorang membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kemudian nanti naik dia membaca kitab di antaranya adalah kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ataupun oleh Imam Ibnu Hisham ya. Dan untuk saya ada bukunya enggak ya? Ya, di perpustakaan saya. Untuk yang mudah juga dipahami dan juga menarik bukunya, yaitu yang disebut dengan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, fikih sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya lihat juga beberapa ustadz yang mengajar baik di televisi, di radio ataupun di media-media sosial mereka memakai kitab ini, fikih sejarah Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Ya, cara beliau itu menarik. Jadi dijelaskan sebuah kisah, misalkan perang Uhud, baru nanti ada pelajaran dan hikmah dari kejadian perang Uhud. Nah, itu penting. Nah, itu penting. Jadi setiap kejadian beliau sebutkan pelajaran dan hikmahnya. Kemudian ada juga kitab yang menarik, saya diberitahu oleh sahabat saya karena Allah, dan saya juga sering memakai kitab ini. Kitabnya berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Ya, Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Ini ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azmi. Dan ini mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Dan ini juga sudah diteliti hadis-hadis yang ada di dalamnya. Meskipun tidak semua hadis-hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Dan dia ada 4 jilid. Ini salah satu kitab favorit saya pribadi untuk kalau sedang mengajar sejarah ataupun sedang ingin membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena dia lengkap, dia banyak, hampir dari semua kitab dia kumpulkan. Ya, judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun.
Dan saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, ada satu orang yang ingin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini mau bertanya. Ini kan lagi yang banyak yang menghina Rasulullah, Ustadz. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana misalnya kalau kita karena saking cintanya kita kepada Rasulullah, kemudian kita membunuh orang yang menghina Rasulullah tersebut, apakah kita berdosa? Oke. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Pertama, apakah kita boleh membunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka jawabannya iya, boleh dibunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembunuh orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dia terbebaskan atas darah dari orang yang terbunuh. Terbebaskan atas darah dari orang yang terbunuh. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kanat ummu walad li rajul kana lahu minha ibnan mithlu lu'lu'atain wa kanat tashtumun nabiy sallallahu alaihi wasallam fayanhaha wa la tantahi wa yajzaraha wa la tanjazir falamma kana dhata laylah dzakaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam fama sabara an qama ila mighwal fawada'aha fi batniha thumma ittaka'a 'alayha hatta anfadhaha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna damaha hadar." Ada seorang ibu dan dia mempunyai 2 anak laki-laki. Si ibu ini sering mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua anak tersebut melarang jangan sampai menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi si ibu tidak pernah berhenti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua anak tersebut mencegah sang ibu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sang ibu tidak pernah berhenti. Maka suatu ketika di suatu malam ibu ini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari anaknya tidak sabar. Maka kemudian dia pergi ke Mighwal. Kemudian dia letakkan, Mighwal itu seperti sebuah tempat bejana. Dia letakkan di perut ibunya. Ya. Kemudian dia injak-injak sampai mati ibunya. Dia injak-injak sampai mati ibunya. Lalu kabar tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersaksi bahwa darah sang ibu tidak ada nilainya." Darah sang ibu tidak ada nilainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan beliau mengatakan hadisnya sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim belum mengeluarkannya di dalam kitab sahih mereka berdua. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengomentari dan menjelaskan apa maksud bahwa darah sang ibu
hadar, tidak ada nilainya. Kata Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yuqalu dhahaba damuhu hadaran idza lam yudrik bi tha'rihi atau idza lam yudrak bi tha'rihi. Artinya seseorang dikatakan darahnya hadar, tidak ada nilainya apabila tidak diminta kompensasi atas darah yang tertetes, atas nyawa yang hilang. Artinya sudah, darahnya tidak ada nilainya, nyawanya tidak ada nilainya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya membunuh orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mazhab kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala. Dan para ulama menghukumi siapa yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dia murtad. Dia murtad. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada yang membunuh, yang menghina Nabi Muhammad SAW kecuali pihak yang berwenang atau orang yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mempunyai wewenang membunuh. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak demikian, maka akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat, saling bunuh-membunuh nantinya. Maka tidak benar kalau seandainya seseorang asal bunuh saja, ya, seseorang asal bunuh saja. Tetapi kalau seandainya dia membunuh, maka kita katakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal hukumnya diatur oleh pihak yang berwenang. Tetapi kalau seandainya ada orang karena semangatnya ingin membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia membunuh, maka dia, orang yang terbunuh tersebut, darahnya halal, tidak ada nilainya. Darahnya halal, tidak ada nilainya. Lihat ahibati hafizakumullah ta'ala, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hal ini. Beliau mengatakan fi istitabil muslim wa qabuli taubati man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tentang dimintai taubat seorang muslim dan diterimanya taubat seorang muslim yang mencela, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka telah masyhur dari pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa la annahu la yustatab wa la tasqutul qatlu anhu taubatuh. Ini perhatikan baik-baik. Orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Malik, Imam Ahmad tidak dimintai taubat. Artinya enggak manfaat, ente minta maaf atau enggak minta maaf enggak manfaat. Dan tidak gugur had qisas untuknya meskipun dia bertaubat. Jadi tidak dimintai taubat. Misalkan nih ada muslim menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dimintai taubat, langsung dipenggal. Dan kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka tidak gugur pembunuhannya, tetap harus dipenggal meskipun sudah bertaubat. Itu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad. Maka saya ingatkan kepada orang-orang yang menganggap remeh penghinaan terhadap Rasulullah SAW, sok bijak, sok arif, sok toleran terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah SAW, dan dia muslim, dan itu zindiq, munafik akbar. Ya, orang tersebut sama dengan yang menghina Rasulullah SAW. Dia berhak dipenggal lehernya, tidak dimintai taubat. Kalau dia bertaubat, tetap dibunuh orang-orang seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya Laits bin Sa'ad. Ahibati hafizakumullah taala. Dan Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan ini pendapat yang masyhur dari para salafus saleh dan jumhur ulama, mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik itu. Yang menghina Rasulullah SAW tidak dimintai taubat. Artinya, ayo bertaubat kamu, enggak. Ayo minta maaf kamu, enggak dimintai itu, langsung dipenggal. Dan tidak gugur ya kewajiban membunuhnya setelah taubatnya. Kalaupun dia bertaubat, tetap dipenggal lehernya, tetap dibunuh dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama dari mulai para sahabat sampai sekarang. Ini. Dan hati-hati, saya ingatkan sekali lagi, orang muslim yang merasa nyaman
sok bijak, sok arif, sok toleran, mencari celah-celah untuk bisa memaafkan orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini zindiq, munafik akbar. Dia sama wajib dibunuh, tidak perlu dimintai taubat. Ya, walaupun dia bertobat, maka orang ini tetap tidak gugur pembunuhan atasnya. Tetapi ingat sekali lagi, tidak sembarang orang boleh membunuh, agar tidak terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu alam. Adapun dalil-dalil tentang wajibnya membunuh orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak ya. Banyak. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulah." Siapa yang mau membunuh Ka'b bin Ashraf, dia telah menghina Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah?" Engkau ingin aku bunuh dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Ini dalil begitu tegas. Yang menghina Allah dan Rasulnya wajib dibunuh. Ya. Dan itu disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan kepada orang yang sok arif, sok bijak, sok toleran yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja memaafkan. Ya, pemaaf, maka umatnya semestinya harus memaafkan. Lihat Rasulullah SAW, beliau memerintahkan untuk membunuh orang yang menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna yahudiyatan kanat tastumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta mata fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Kata Ali bin Abi Thalib, ada seorang wanita Yahudi sering sekali menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki mencekiknya sampai mati. Perempuan tersebut Yahudi ini sampai mati. Dan ingat para ikhwah, dan ini kebiasaan kaum Yahudi, menghina Nabi Muhammad SAW dari mulai dulu sampai sekarang. Dicekik sampai mati, maka Rasul SAW membatalkan nilai darah wanita Yahudi tersebut. Padahal Rasul SAW terkenal dengan orang yang sangat adil, hatta kepada orang-orang kafir. Tetapi ketika menghina beliau, maka nilai darah wanita Yahudi yang sering menghina Nabi Muhammad SAW tersebut tidak ada nilainya. Hadar. Itu dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak dalil yang lain. Nah, silahkan. Ustaz, mungkin untuk pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini. Jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diberikan. Kami dari Yayasan Masjid Al-Haya mengucapkan kembali jazakallahu khairan atas keluangan waktu yang antum telah berikan kepada kami semua. Dan di sini kami mewakili Yayasan Masjid Al-Haya Bandar Lampung memohon doa dan bantuannya kepada para hadirin sekalian, bahwasannya besok insyaallah Sabtu akan dilaksanakan pengecoran Masjid Al-Haya Bandar Lampung. Pengecoran para jamaah ataupun para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kesempatan yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.